Oke, teman-teman trainer, terima kasih telah bergabung kembali. Mari kita mulai pada bab pertama, yaitu intisari mengenai fitness itu sendiri. Bahwa sebenarnya kalau fitness, kita berbicara fitness, ya ada 3 elemen, yaitu olahraga teratur, nutrisi teratur, dan istirahat teratur. Dari ketiga elemen tersebut, ketiganya perlu seimbang, dan adalah kemampuan seorang trainer untuk bisa membantu setidaknya kepada klien dalam aplikasi di olahraga teraturnya. Untuk nutrisi teratur memang sebenarnya bukan kapasitas seorang trainer memberikan satu panduan gizi atau bahkan program nutrisi, tetapi tidak ada salahnya kalau kita memberikan satu referensi, misalnya dari mana sumber-sumber pengetahuan gizi yang kita terima, atau apa saja yang sebenarnya kita telah lakukan yang mungkin boleh klien jalankan. Mungkin hanya sebatas itu, karena menurut etika dari seorang personal trainer, karena spesifikasi ilmunya dan nama profesinya sendiri adalah personal trainer, tidak begitu dianjurkan untuk memberikan saran-saran gizi atau nutrisi, karena dikhawatirkan seperti yang disampaikan juga dalam berbagai kesempatan, bahwa untuk bisa memulai satu program nutrisi atau satu program latihan saja, seorang klien harus sudah mendapatkan ACC dari seorang dokter atau dokter yang dipercaya. Jadi sebenarnya sebagai seorang personal trainer pun tidak begitu serta-merta mudah sekali langsung menerima segala jenis klien, yang perlu melakukan satu proses screening, fitness test, ya, atau misalnya screening kesehatan melalui kuesioner atau melalui surat keterangan kesehatan dari dokter, atau bahkan mengenai catatan medis, pengetahuan sedikit tentang apa saja keterbatasan sang klien. Itu hanya satu langkah awal saja sebagai overview kepada teman-teman. Jangan sampai nanti memberikan terlalu banyak rekomendasi dan malah terjadi yang namanya tidak tertutup kemungkinan malpraktek dalam bisnis personal training. Kita tidak mau itu terjadi. Untuk fitness sebenarnya ada berbagai tujuan atau ada berbagai goal. Goalnya bisa speed, strength, dan power, yaitu kecepatan, kekuatan, dan juga power. Bisa juga daya tahan atau stamina aerobik, daya tahan anaerobik, non aerobik, ya. Kemudian ada agilitas, ada balance, keseimbangan, kemudian ada fleksibilitas, kemudian ada koordinasi, ya, coordination, dan yang terakhir ada physical composition. Bagi kami di sini, kalau berbicara mengenai fitness, kita kembali kepada yang olahraga teratur, nutrisi teratur, dan istirahat teratur. Sebagai seorang trainer, dalam pengetahuan atau pemahaman mengenai olahraga teratur, ya, kita berbicara mengenai memberikan hasil melalui perpaduan dua aktivitas dalam gym, ya, dua aktivitas utama, yaitu aktivitas latihan beban dan latihan aerobik atau latihan kardio. Seorang trainer yang baik harus memiliki pengetahuan bagaimana memberikan program yang tepat. Bentuk latihan beban seperti apa? Jumlahnya berapa banyak yang diperlukan oleh si klien ini? Relatif terhadap misalnya latihan kardionya, ya. Jumlah latihan kardionya juga berapa lama, berapa panjang, bentuknya, jenis latihannya apa saja, ya, komposisinya bagaimana, pengaturan hari latihannya. Segalanya adalah menjadi satu tanggung jawab seorang personal trainer. Harapannya adalah dari goal-goal yang tadi, 10 goal yang tadi saya sampaikan, ada setidaknya banyak dari goal tersebut bisa diraih. Ya, misalnya dengan kardio saja kita sudah bisa meraih yang namanya aerobic endurance. Ya, kita juga bisa meraih sedikit tentang mungkin agility di sana, ya. Kemudian kalau berbicara mengenai latihan beban, kita bisa berbicara tentang bagaimana latihan beban bermanfaat untuk body composition, untuk strength, untuk speed, untuk power, dan lain-lain. Jadi banyak sekali, bahkan dalam latihan beban dan aerobik saja, perpaduan keduanya bisa memberikan satu manfaat yang bukan hanya satu fitness goal, tetapi berbagai fitness goal secara bersamaan. Tetapi yang membuat seseorang tertarik untuk mengapa mau mengikuti atau mengambil jasa personal trainer adalah karena mereka ingin melangsingkan tubuh dengan jalan yang lebih tepat dan juga waktu yang lebih singkat.
berbicara mengenai menurunkan berat badan atau melangsingkan tubuh, yang sebenarnya meskipun dalam tadi 10 goal tadi adalah goal yang terakhir, kita di sini perlu mengamati secara bijak bahwa dalam bisnis pusat kebugaran umumnya ya yang membuat 7 atau lebih dari 10, ya 7 dari 10 orang maksudnya, 7 dari 10 orang yang mengambil keanggotaan di pusat kebugaran atau 7 dari 10 orang yang menjadi klien seorang personal trainer umumnya ingin menurunkan berat badan. Tetapi di Rise itu we know better, kita berusaha untuk memberikan yang lebih baik lagi, dan bukan menurunkan berat badan saja yang kita inginkan atau kita ingin berikan kepada mereka. Kita mau hasil yang lebih spesifik lagi, yaitu penurunan atau perbaikan komposisi tubuh melalui penurunan lemak dan dijaga ototnya supaya tidak turun atau setidaknya bahkan bisa tetap dan meningkat. Sebagai ilustrasi, kita lakukan sedikit interaksi dengan papan tulis di sini, ya. Jadi pelatihannya akan lebih kurang seperti ini selama beberapa jam ke depan, ya, dalam DVD ini, agar teman-teman mencoba mengikuti apa yang saya jelaskan. Balik lagi kepada menurunkan berat badan, ya. Kalau menurunkan berat badan kita sampaikan kepada klien, menurunkan berat badan itu apa, ya. Ada 4 komponen berat badan, yaitu yang namanya otot, tulang, kemudian ada air, dan kemudian ada lemak. Keempat elemen ini adalah yang menentukan berat badan di dalam tubuh manusia. Dan secara jujur, dari keempat elemen ini, mana yang ingin kita turunkan atau mana yang menjadi concern para klien kita? Yang kita ketahui pasti lemak menjadi concern utama bagi klien, ya. Dengan lemak menjadi concern utama ini, kita berarti tahu bahwa yang ingin diturunkan, bahasa menurunkan berat badan itu sebenarnya adalah ingin menurunkan lemak di dalam tubuh kita. Sementara ketiga elemen ini, baik itu otot, tulang, atau juga air, ya, adalah elemen yang namanya bobot murni tubuh. Bobot murni tubuh ini adalah yang ingin kita jaga, yang ingin kita setidaknya optimalkan bahkan. Berarti dalam definisi fitness yang kita ingin berikan atau dalam definisi hasil yang ingin kita sampaikan kepada klien kita, tidak pernah terlepas dari yang namanya menjaga bobot murni ini agar tetap atau naik atau meningkat. Sementara lemak tidak ada pilihan lain kecuali untuk menjadi turun. Demikian kira-kira pengetahuan mengenai komposisi tubuh. Jadi dalam Institute, inti dari pengajaran kita atau pembahasan kita selama 3 hari atau misalnya sepanjang DVD seri ini adalah tentang bagaimana kita menciptakan ini kepada klien, memberikan hasil ini kepada klien secara strategi dari awal sampai ke akhir, yang perlu pengukuran yang sangat spesifik juga. Dan kalau bisa kita langsung ya bahas. Kita tadi berbicara bahwa sebenarnya total berat badan sama dengan bobot murni ditambah bobot lemak. Pemahaman ini sendiri saja memberitahukan kepada kita bahwa dengan ada berat badan dan bobot murni dan bobot lemak ini, kita sudah memberikan satu kategori, dan sudah kita ketahui tadi kita bahas juga bahwa bobot murni ingin kita pertahankan atau ingin kita tingkatkan, sementara dari segi bobot lemak mau kita turunkan. Jadi hanya ada 2 skenario sebenarnya, yaitu skenario pertama, bobot murni tetap, lemak turun. Skenario kedua adalah bobot murni naik, lemak turun. Jadi sebenarnya hanya ada 2
kemungkinan atau misalnya skenario hasil yang ideal untuk para klien atau para member di pusat kebugaran. Mengapa demikian? Sangat penting diketahui di sini ya smart listeners, kepada teman-teman juga, kepada teman-teman trainer dan fitness mania, bahwa ada 9 kemungkinan ya bobot murni dan lemak. Kalau kita perhatikan benar-benar, bobot murni bisa saja naik, bisa tetap, dan bisa turun. Lemak juga bisa naik, bisa tetap, dan bisa turun. Ada 9 skenarionya. Apabila kita lihat adalah seperti ini. 3 skenario pertama, bobot murni naik, lemaknya naik. Bobot murni naik dengan lemak tetap, atau bobot murni naik dengan lemak turun. Demikian seterusnya. 3 skenario kedua dan 3 skenario terakhir. Jadi ada 9 skenario yang di sini kita ketahui, dan tadi kita sampaikan bahwa ternyata yang ideal untuk kita berikan kepada klien, yang sebenarnya desirable, yang sebenarnya menjadi satu harapan, yang namanya menurunkan berat badan, ingin penampilan yang lebih bagus, adalah bobot murni dengan lemak yang turun. Ini adalah hasil maksimal yang bisa kita berikan, sementara hasil minimalnya adalah bobot murni tetap, lemak turun. Hanya ada 2 dari 9 skenario. Ada 7 skenario lain yang sebenarnya mungkin dicapai oleh banyak personal trainer bagi kliennya. Tapi pertanyaannya, apakah itu menjadi hasil yang benar-benar sehat? Kita lihat sendiri di sini, kalau misalnya ada trainer yang mungkin menurunkan klien, tapi parameternya hanya apa? Hanya timbangan misalnya. Ya, kalau timbangan turun dari misalnya 60 kilo sampai 55 kilo. Mungkin dirasa merupakan satu hasil. Tetapi siapa yang tahu kalau ternyata 4 kilonya adalah otot, sekilonya adalah lemak. 4 kilonya adalah bobot murni, sekilonya adalah lemak. Ini bukan hasil yang ideal. Ya, bahkan merupakan satu hasil yang mungkin sangat berbahaya bagi kesehatan. Dan peraturan pertama dan mungkin satu-satunya bagi seorang personal trainer adalah jangan menyakiti klien. Di sini apalagi dengan hasil bobot murni yang turun, ya, trainer lain mungkin bisa mendapatkan tepuk tangan dan dilihat yang penting berat badan turun, ya, tapi ternyata wajahnya pucat, ya, wajah kliennya pucat, hasilnya kurang maksimal. Jadi yang membuat maksimal hasilnya hanyalah dengan penurunan yang paling sehat, yaitu bobot murni tetap atau bobot murni naik, sementara lemaknya mengalami penurunan. Ini adalah hasil yang bagus. Mengapa? Karena bobot murni adalah salah satu indikator kesehatan yang lebih baik. Ya, kalau dijaga atau naik, berarti kesehatan kita juga akan terjaga dan bahkan naik. Sementara lemak adalah pengganggu kesehatan, pengganggu penampilan juga. Meningkatnya lemak yang menimbulkan lebih banyak masalah kepada banyak sekali penyakit-penyakit degeneratif, ya, sudah erat sekali hubungannya. Lemak banyak ternyata hubungannya dengan diabetes juga. Lemak banyak berhubungan dengan kanker, dengan penyakit jantung, dengan stroke, dan lain-lain. 4 penyakit yang tadi saya sebutkan saja oleh berbagai pakar sudah mengkontribusikan lebih dari 60% kematian manusia modern. Bisa kebayang 60-70 mungkin orang dari 60-70 orang dari total 100, yang 60%-70% kematian itu berasal dari 4 penyakit itu. Dan 4 penyakit itu adalah penyakit yang disebabkan oleh gaya hidup yang kurang sehat. Berarti kita di sini sebagai personal trainer merupakan agent of change, agent of health yang sebenarnya buat masyarakat. Bukan untuk menggantikan peranan dokter tentunya, tetapi di sini setidaknya gaya hidup sehat bisa diperbaiki untuk memberikan satu pencegahan, untuk setidaknya membantu mengkoreksi gaya hidup, ya, kita memperbaiki satu kondisi kesehatan dari akarnya, bukan dari gejala.
itulah peranan kita sebagai personal trainer di sini. Jadi tidak ada salahnya apabila kita mengatakan sebenarnya field kita mayoritas adalah memperbaiki komposisi tubuh klien kita. Nah, ini pentingnya bagi teman-teman trainer di Rai Institute untuk mengetahui ya, agar kita dalam merancang program, dalam mempertimbangkan goal kepada klien kita selalu berdasar atau berbasis pada pertimbangan bobot murni jangan sampai turun, ya setidaknya dipertahankan atau ditingkatkan, sementara lemak kalau bisa mengalami penurunan. The biggest room in the world is room for improvement. Jadi tidak perlu takut ya bahwa lemak nanti sudah habis, ototnya nanti sudah terjadi, tidak ada hasil lagi yang bisa kita berikan, nanti klien berhenti. Kita tidak perlu khawatir karena selama kita memberikan hasil kepada klien kita, apabila klien kita berhenti, klien kita juga akan memberikan referensi kepada kita bahwa ternyata kita adalah trainer yang telah memperbaiki gaya hidup mereka menjadi lebih baik, dan sebagai wujud terima kasih dan juga sebagai bentuk marketing word of mouth yang paling populer dan paling efektif, kita akan mendapatkan referensi juga karena hasil yang kita berikan kepada klien kita. Jadi jangan takut di sini ya. Kita langsung pada pembahasan berikutnya. Langkah pertama untuk mengetahui komposisi tubuh adalah dengan kadar lemak. Ya, dengan kadar lemak. Bagaimana mengukurnya? Ada beberapa alat ya, seperti bioelectrical impedance atau monitor yang dipegang, atau juga ada yang melalui pencubitan ya pada berbagai arah yang namanya skin fold caliper. Tapi ada juga yang sifatnya underwater dan lain-lain. Yang paling populer yang mungkin sebagai seorang personal trainer perlu miliki adalah sensor lemak, karena sifatnya setidaknya tidak invasif, tidak menyentuh tubuh klien. Jadi interaksi antara misalnya trainer pria dengan klien yang berlawan jenis ya, atau misalnya trainer wanita dengan klien pria, itu masih bisa terjadi tanpa harus terjadi sentuhan fisik ya. Jadi merupakan satu metode pengecekan kadar lemak yang sebenarnya cukup baik. Hanya memang akurasinya perlu bukan dipertanyakan, tapi kita perlu pintar-pintar untuk mencari akurasi itu. Adalah tidak mungkin atau mungkin kurang ideal bagi kita untuk mengukurnya setiap hari misalnya ya. Kalau perlu diukur mungkin berikan interval 3 hari atau setidaknya paling cepat pun 1 minggu. Pun pada kondisi pengukuran itu sebaiknya sama terus, misalnya yaitu mungkin oleh trainer ada berarti pada saat di pusat kebugaran dan kondisinya selalu sama, mungkin jamnya, mungkin kondisi habis dari toiletnya ya, mungkin kondisi tekanan darahnya, atau bahkan detak jantungnya tidak terlalu kencang dan lain-lain, atau bahkan sebelum meal atau sesudah meal. Apabila pengukurannya sebelum meal di pengukuran pertama, maka di pengukuran kedua dan afternya itu juga perlu pengukuran sebelum meal ya. Jadi sebanyak mungkin variabel-variabel itu konsisten, maka semakin akurat juga pengukurannya. Ya, demikian mungkin sekilas mengenai peralatan-peralatan yang ada. Tentunya tidak bisa ditunjukkan secara visual di sini karena yang mungkin berhubungan dengan merek-merek tertentu. Silakan saja mau pakai merek-merek apapun. Namanya bioelectrical impedance, nama teknologinya. Tapi kalau untuk pembahasan umumnya dinamakan body fat monitor. Nah, kita mengetahui dari mesin misalnya ya kadar lemaknya. Kita mengetahui kadar lemak, dari situ akan membuka kita kepada berbagai informasi tambahan lainnya. Contohnya sebagai berikut. Kita memiliki klien yang beratnya adalah 70 kilo. Klien dengan berat 70 kilo ini memiliki kadar lemak katakanlah 30%. Adalah menjadi satu policy atau satu anjuran yang sangat dianjurkan di Rai Institute ya, yang bahkan menjadi sesuatu yang cukup baku untuk mengukur kadar lemak ini ya sampai ke kilogramnya.
Jangan mengukur hanya pada di lemaknya saja dan berhenti di sana, karena ada potensi error di sana. Nanti akan saya jelaskan. Kita coba dulu di sini. Jadi untuk mengetahui bobot lemaknya, karena kita perlu hitung sampai ke kilogram, mengetahui bobot lemak sederhana sekali, yaitu 70 kilo dikali 30% atau 30 per 100. Kita mendapatkan 21 kilogram, ya. Mungkin nggak akan begitu kelihatan oleh teman-teman, nanti kita akan berikan satu gambaran visual lagi. Nah, mungkin ini sedikit lebih kelihatan bahwa ada yang namanya kadar lemak dalam persen, ya. Kita bisa menghitung sampai ke bobotnya dalam kilogram, yaitu dengan mengalihkannya dengan total berat badan itu sendiri, kita dapatkan 21 kilo. Dari sini apa yang akan kita lakukan? Apa yang kita berikan kepada klien kita? Informasi lainnya. Seperti tadi kita sampaikan bahwa berat badan adalah bobot murni ditambah bobot lemak. Tadi berat badannya 70 kg, bobot lemaknya sudah diketahui adalah 21 kg. Persennya adalah 30%. Berapa bobot murninya? Mudah saja. 70 dikurangi 21 di sini. Yaitu 49. Dan kalau teman-teman perhatikan di sini berarti kalau bobot murni ini berat badan ini adalah 100%, 70 kilo ini adalah 100%, sementara lemaknya 30%, sisanya adalah kontribusi dari bobot murni. Bobot murninya berapa? 100 dikurangi 30, yaitu 70%. Jadi sesederhana ini, dan dari hanya dengan mengetahui kadar lemak saja, kita sudah memiliki begitu banyak informasi. Saya ulangi, dengan bobot 70 kg, dengan kadar lemak 30%, kita mengetahui beratnya adalah 30% kali 70. Hasilnya adalah 21 kg. Kemudian untuk mengetahui bobot murni, kita tinggal cari selisihnya saja. 70 dikurangi 21 sama dengan 49. Ya, kalau kita lihat hasilnya, bobot lemaknya 21 kg, bobot murni 49 kg, menghasilkan bobot total 70 kg. Dengan demikian, maka teman-teman sudah mengetahui begini cara menghitung atau mengukur komposisi tubuh. Ingat bahwa nantinya kita ingin goal untuk klien kita adalah ini mengalami proses yang tetap atau bahkan meningkat, sementara lemaknya ingin kita turunkan. Jadi dengan demikian, teman-teman sudah tahu begitu banyak informasi. 30% lemak. Kalau berat badannya 70 kilo adalah 100%, dan selalu pasti 100% total berat badan, itu pasti 100%. 100 dikurangi 30% adalah 70% untuk bobot murninya. Demikian cara menghitungnya. Kalau teman-teman mau mengulang lagi chapter ini, silakan diulang supaya menguasai lagi lebih lanjut mengenai pengetahuan akan komposisi tubuh ini. Kalau ada pertanyaan, silakan catat sekarang, nanti bisa ditanyakan atau ditemukan jawabannya di bab mendatang, atau misalnya dapat teman-teman tanyakan juga saat pelatihan 1 hari nanti bersama saya di Jakarta atau di kota-kota tempat teman berada.